Ada gajah, ada unta, suka sekali makan kelapa. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat, Bapak Dr. Tek Insinyur Agus Pramono STMT, dan teman-teman yang saya hormati. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Mekanika Kekuatan dan Material dengan judul Analisis Tegangan Kombinasi pada Dunia Engineer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Syafira, lalu ada Adila Pramarta, lalu ada Mufid Lingga, Faras Ardiansyah, M. Hoirul Rozikin, Jasmine Alivia, Panglima Makarim, Azhara Dwi Putri, serta Irgi Fadilah. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Azhara Dwi Putri kepada Saudari Zahra, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk materi yang pertama adalah tegangan. Tegangan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas penampang yang dirumuskan dalam sigma P per A, di mana P adalah gaya yang bekerja dan A adalah luas penampang. Contohnya bisa kita lihat pada gambar pesawat di bawah ini, di mana elemen struktur yang mengalami beban aksial. Batang pendereknya mengalami tarik dan batang roda pendaratannya mengalami tekan. Selanjutnya materi tegangan kombinasi. Tegangan kombinasi terjadi ketika pada suatu material dikenakan lebih dari satu pembebanan, sekaligus yang mengakibatkan terjadinya beberapa tegangan di waktu yang sama. Adapun beberapa tegangan kombinasi, yang pertama tegangan lengkung berganda, yang kedua ada tegangan lengkung dan tegangan geser, yang ketiga ada tegangan lengkung dan tarik atau tekan, yang keempat ada tegangan lengkung dan puntir, yang kelima ada tegangan puntir dan tarik atau tekan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Syafira. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menyampaikan tegangan kombinasi pada engineering. Yang pertama itu tegangan kombinasi pengujian merusak atau destructive test. Pengujian merusak merupakan salah satu pengujian pada logam untuk mengetahui nilai kekuatan atau karakteristik material logam, di mana logam yang akan diuji mengalami kerusakan baik dari bentuk, permukaan, maupun struktur mikrologam. Salah satu jenis pengujian material dengan sifat merusak adalah uji tarik. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat material berupa kekuatan puntir, serta menerima tegangan puntir. Pada pengujian ini terdapat tegangan geser, tegangan tarik, dan tegangan puntir. Prinsip uji puntir sebenarnya berasal dari prinsip kerja uji tarik. Walaupun sebenarnya perbedaan yang mendasar dari kedua prinsip kerja pengujian tersebut adalah timbulnya pengacilan setempat yang menyebabkan uji tarik tidak baik digunakan dalam mengukur keplastisan suatu materi. Berikutnya yaitu tegangan kombinasi pada mesin rolling. Dapat terlihat pada gambar tersebut salah satu bentuk dari mesin rolling yang digunakan dalam proses pengerolan rim pelek. Karena bentuk profil yang kompleks, maka pada mesin rolling ini digunakan 3 tahap pengerolan yang terdiri dari upper roller, the lower roller, dan side roller. Roller pembentukan profil memiliki bentuk konveks pada bagian atas dan concave pada bagian bawah. Flare ring yang terbentuk cincin tapi belum terbentuk profil diletakkan pada lower roller. Saat bagian bawah dan atas roller berputar, roller bawah bergerak ke atas menuju upper roller dan terjadi tegangan lengkung. Ketika flare ring yang dijepit oleh roller atas dan bawah, flare ring ikut berputar karena terkena gaya gesek dengan kecepatan yang sama dengan lower roller. Side roller atau roller samping akan menekan flare ring untuk mencegah terjadinya goncangan dan ayunan dan terjadilah tegangan tekan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Jasmine. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tegangan kombinasi pada mesin tekuk hidrolik. Mesin tekuk adalah suatu alat atau perkakas yang akan digunakan untuk menekuk suatu material untuk mendapatkan profil tekukan atau bentuk lain yang sesuai yang dikehendaki. Pada gambar sebelah kiri, itu adalah gambar dari mesin tekuk. Mesin tekuk terdiri dari bagian-bagian utama, yaitu pada nomor 1 adalah sistem penekuk, pada nomor 2 adalah punch, pada nomor 3 adalah di, pada nomor 4 adalah rangka mesin, dan pada nomor 5 adalah panel kontrol. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan adalah proses bending atau penekukan, yang dimana akan terjadi tegangan tarik pada sisi luar dari benda kerja dan tegangan tekan pada sisi dalamnya yang dipisahkan oleh sumbu netral yang diasumsikan pada sisi dalamnya yang dipisahkan oleh sumbu netral yang berada di tengah-tengah ketebalan plat. Jika tegangan tarik tersebut terlalu besar, dapat menyebabkan retak, dan sebaliknya jika terlalu kecil akan menyebabkan kerutan pada bagian dalam benda kerja. Selanjutnya, tegangan kombinasi pada ball mill. Pada industri metalurgi terdapat alat grinding yang disebut ball mill, di mana ball mill merupakan alat pengurusan biji mineral dengan bola. Ball mill terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah tempat pengisian mineral dengan posisi horizontal. Pada bagian tempat pengisian mineral, terdapat tegangan kombinasi yang timbul. Terdiri dari tegangan normal, tegangan geser, dan tegangan tekan akibat impuls dan momentum. Pada komponen badan atau selimut ball mill yang diisi mineral terdapat tegangan normal. Lalu pada bagian bawah kaki-kaki ball mill juga terdapat tegangan normal. Pada selimut ball mill dan silinder penggerak pada meja penyangga terdapat tegangan geser, serta pada saat bola menumbuk plat dan mineral pada ball mill pada selang waktu tertentu terdapat tegangan tekan akibat impuls dan momentum. Uji puntir merupakan salah satu destructive test pada suatu material yang nantinya material akan mengalami perpatahan. Uji puntir pada suatu spesimen dilakukan untuk menentukan keplastisan suatu material. Pada pengujian puntir terdapat tegangan kombinasi, yaitu adanya tegangan geser, tegangan tarik, dan tegangan puntir. Tegangan puntir terjadi ketika spesimen tengah diputar dan dijalankan di mesin uji puntir. Lalu, tegangan tarik dan geser akan terjadi ketika spesimen mengalami perpatahan seperti pada cuplikan video berikut ini. Secara mekanika, proses penekukan ini terdiri dari dua komponen tegangan, yaitu tegangan tarik pada sisi luar dari benda kerja dan tegangan tekan pada sisi dalamnya yang dipisahkan oleh sumbu netral dan diasumsikan berada di tengah-tengah ketebalan plat, seperti pada video. Pada video juga memperlihatkan plat yang mengalami proses pembengkokan ini terjadi peregangan dan pengkerutan. Daerah peregangan terlihat pada sisi luar pembengkokan, di mana daerah ini terjadi deformasi plastis atau perubahan bentuk, dan peregangan ini menyebabkan plat mengalami pertambahan panjang. Lalu, daerah pada sisi bagian dalam pembengkokan merupakan daerah yang mengalami penekanan, di mana daerah ini mengalami pengkerutan dan penambahan ketebalan. Hal ini disebabkan karena daerah ini mengalami perubahan panjang, yakni perpendekan atau menjadi pendek akibat gaya tekan yang dialami oleh plat. Proses ini dilakukan dengan menjepit plat di antara landasan dan sepatu penjepit. Selanjutnya, bilah penekuk diputar ke arah atas, menekan bagian plat yang akan mengalami penekukan. Cara kerja ball mill dasarnya adalah dengan menggelindingkan bola penghancur di dalam mesin. Di saat ball mill berputar, maka pada bagian badan barel akan terputar dan mesin mulai bekerja untuk menghancurkan. Sehingga material yang dimasukkan ke dalam mesin akan ditumbuk berkali-kali oleh putaran mesin yang keras dan bola-bola pada mesin tersebut. Tegangan yang bekerja pada sebuah ball mill
yaitu terdapat tegangan normal, tegangan geser, dan tegangan tekan akibat impuls dan momentum. Pengecilan ukuran dan penggerusan grinding tergantung pada seberapa besar peluang dari partikel biji untuk dapat digerus. Penggerusan terjadi oleh adanya beberapa gaya yang bekerja pada partikel biji tersebut. Gaya-gaya yang bekerja pada operasi penggerusan diantaranya ada gaya impact, kompresi, gaya geser atau chipping, dan gaya abrasi. Gaya-gaya ini akan mengubah bentuk partikel biji sampai melampaui batas kekuatan yang dimilikinya dan kemudian menyebabkan partikel biji menjadi remuk. Perkenalkan, nama saya Rigi Fadila Syaputra. Dan saya Panglima Makarim. Sekarang kami akan menjelaskan tegangan kombinasi yang bekerja pada bagian per suspensi motor. Nah, jadi pada di bagian per suspensi motor ini terdapat tegangan kombinasi yang bekerja, yakni itu adalah momen kopel yaitu torsi dan juga tegangan geser. Gaya kombinasi dari tegangan geser dan gaya momen, yakni torsi, yang dimaksud bekerja dalam sistem atau internal, yaitu per atau pegas itu sendiri. Jika dilihat dari gambar setengah bagian dari pegas suspensi motor, terdapat beberapa tegangan yang bekerja pada pegas tersebut. Tegangan geser yang dialami pegas terjadi akibat gaya tau F dari bagian bawah lingkaran dan gaya geser vertikal tau F memiliki arah yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa tegangan geser yang dialami pegas diakibatkan oleh tegangan tau F yang vertikal. Sedangkan tegangan torsi diakibatkan oleh gaya momen tau M pada bagian luar dan dalam pegas. Tegangan torsi terbesar yang dialami pegas terletak pada bagian sudut terluar lingkaran pada gambar, yang berjarak R dari pusat lingkaran. Tegangan torsi tau M dapat didefinisikan secara matematis sebagai T atau momen torsi dikalikan dengan jarak R atau radius dibagi dengan momen polar inersia IP. Namun, tegangan geser tau F dapat didefinisikan secara matematis sebagai gaya Fy, Y karena arah gaya yang vertikal, dibagi dengan luas penampang AC, yang merupakan luas dari lingkaran atau pi R kuadrat. Total dari tegangan yang bekerja pada pegas suspensi motor adalah hasil penjumlahan dari tau F, tegangan geser, dengan tau M, tegangan torsi. Nah, perkenalkan, nama saya Farah Sardiansyah dan di sini ada rekan saya. Nama saya Mufid Lingga Praditya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tegangan kombinasi pada apa, Pin? Engsel pintu. Ya, pada engsel pintu. Jadi, engsel pintu ini dia menahan dua buah tegangan, yaitu tegangan aksial dan tegangan radial ya. Jadi, tegangan aksial itu dia digunakan ketika si engsel ini menahan beban dari pintunya. Kenapa beban dari pintu ini harus ditahan? Nah, kita lihat di sini ada jarak antara pintu dan lantai. Jika beban itu ditahan, maka pintu akan menempel dengan lantai dan pintu akan sulit dibuka atau ditutup. Nah, kita lihat ya di sini ada jedanya. Tuh. Nah, jadi letak tegangan aksialnya itu ada di situ. Kalau untuk radialnya di mana, Pin? Oke, jadi untuk tegangan radialnya itu mekanismenya itu ketika kita membuka dan menutup pintu. Nah, kita bisa dilihat ketika kita membuka dan menutup pintu, maka si engsel ini akan terbuka dan tertutup. Nah, jadi dia menahan tegangan radial. Kesimpulan pada analisis tegangan kombinasi pada dunia engineering yaitu, yang pertama, tegangan merupakan sebuah gaya yang bekerja pada satuan luas penampang yang menyebabkan suatu benda mengalami kondisi pertambahan panjang. Yang kedua, tegangan kombinasi terjadi ketika pada suatu material atau penampang dikenai lebih dari satu pembebanan, yang mengakibatkan terjadinya beberapa tegangan di waktu yang sama secara serempak. Lalu yang terakhir, penerapan tegangan kombinasi di dunia engineering diantaranya pada salah satu pengujian merusak atau destruktif test, yaitu uji puntir pada logam, terdapat tegangan geser, tegangan tarik, dan tegangan puntir. Lalu, tegangan kombinasi pada mesin rolling, terdapat tegangan lengkung dan tegangan tekan. Serta tegangan kombinasi pada mesin tekuk plat hidrolik, terdapat tegangan tarik dan tegangan tekan. Salah satu pengaplikasian tegangan kombinasi dalam dunia
metallurgical engineering, yaitu pada ball mill untuk menggerus biji mineral, di mana terdapat 3 jenis tegangan yang terjadi pada saat alat tersebut bekerja, yaitu tegangan normal, tegangan geser, dan tegangan tekan dari impuls yang bekerja secara bersamaan. Berikut merupakan referensi yang kita ambil. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.